Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu siswa untuk dapat berdiri di depan untuk memimpin doa. Ada yang bisa? Saya Bu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, selesai. Baik, duduk kembali. Jadi Ibu akan ambil daftar hadir ya, karena yang Ibu lihat ini banyak yang tidak hadir. Tiara Damokoli, Hadir. Rea, Hadir. Nadia, hadir. Alicia, Hadir. Jingga, Hadir. Riko, Bolos Bu. Kiki, Bolos Bu. Erik, Bolos. bolos ya. Dinda, Sakit Bu. ada surat sakit? Ada. Coba Ibu lihat. Jadi ini disimpan ya. Terima kasih. Jadi langsung saja materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai resensi. Apa itu resensi? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan menurut kalian mana yang menurut kalian itu penting dicatat ya, sediakan alat tulis kalian. Resensi itu adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini yaitu berupa film, seni drama, dan buku. Dalam menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, serta informasi dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Dicatat tadi? Ya Bu. Baik. Coba Nadia jelaskan kembali apa itu resensi yang Ibu katakan tadi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku, seni film, dan drama. Resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi kalian menyimak ya dengan baik. Kemudian dalam resensi dia memiliki unsur-unsur resensi. Di sini ada 4 unsur-unsur resensi. Yang pertama adalah judul, yang kedua menyusun data buku, yang ketiga isi resensi buku, dan yang keempat adalah penutup resensi buku. Nah, berbicara mengenai judul ini harus memiliki kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, memiliki judul yang menarik dapat juga memiliki nilai lebih. Kemudian menyusun data buku. Menyusun data buku dapat dilakukan dengan cara yaitu menentukan judul buku, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya berapa. Tahun terbit ini disatukan dengan beserta cetakannya, dimensinya berapa, dimensi ini adalah tebal buku ya, berapa halaman seperti itu, dan harga buku. Kemudian isi resensi buku. Berbicara mengenai isi resensi buku, bagian ini merupakan berisi mengenai sinopsis, keunggulan serta kelebihan buku, dan gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menulis buku itu. Kemudian penutup resensi buku. Pada bagian ini biasanya berisikan mengapa buku itu diterbitkan dan kepada siapa buku itu ditujukan. Kemudian jenis-jenis resensi. Nah, resensi ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama Informatif, deskriptif, kritis. Nah, berbicara mengenai informatif, yaitu resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Dan yang kedua deskriptif. Deskriptif itu yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bab
isi buku. Dan yang ketiga adalah kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kemudian dalam resensi kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama mengetahui kelebihan dan kekurangan isi buku. Yang kedua, dicatat ya. Dan yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Kemudian, memberikan masukan kepada penulis secara kritis berupa isi, substansi, dan gaya bahasa. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir, menguji kualitas buku dan membandingkan buku tersebut dengan karya orang lain. Kemudian, dalam resensi kita akan memiliki manfaat. Yang pertama itu ada 4 manfaat ya, yaitu yang pertama bahan pertimbangan, yang kedua sarana promosi buku, yang ketiga pengembangan kreativitas, dan yang keempat adalah nilai ekonomi. Berbicara mengenai bahan pertimbangan, yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Jadi contohnya seperti ini, kita menuliskan sesuatu di dalam buku yang akan kita tulis dengan sebenar mungkin, kemudian agar ada pembaca bisa tertarik dengan buku yang kita tulis, seperti itu. Yang kedua adalah sarana promosi buku. Nah, buku yang diresensi ini biasanya buku-buku baru yang belum pernah diresensi. Nah, sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak terjual. Jadi buku yang kita resensi itu adalah buku yang belum pernah diresensi oleh orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah pengembangan kreativitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesering kita menulis, semakin sering kita menulis, maka daya kreativitas kita akan semakin meningkat. Nah, contohnya itu seperti semakin sering kita meresensi buku, maka kita bisa mengembangkan kreativitas kita dalam hal menulis. Dan yang keempat adalah nilai ekonomis. Dan yang mungkin tidak kalian ketahui bahwa dengan meresensi buku kita bisa mendapatkan imbalan dari penulis karena kita meresensi bukunya, seperti itu. Nah, kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu Ibu akan buatlah ada catatan kan? Nah, carilah definisi resensi menurut para ahli. Minimal 2 saja. Sudah? Sudah. Tugas yang Ibu berikan tadi, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Dicari dulu.
Saryono menjelaskan pengertian resensi sebagai sebuah tulisan berupa esai. Berdiri. Oh, nggak usah duduk saja. Berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau fotokopi sampul buku. Baik. Apa? Rea? Coba baca. Resensi menurut Panuti Sujiman adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkapkan secara sekilas, membahas, dan mengkritik buku. Baik, jadi kalian sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan resensi? Paham? Jadi baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu di sini Ibu mempunyai novel yang berjudul Garis Waktu. Nah, novel ini yaitu penulisnya adalah Fiersa Besari. Nah, tugasnya yaitu dicatat ya ini, buatlah resensi mengenai novel yang berjudul Garis Waktu karya Fiersa Besari. Ibu kasih waktu 15 menit, harus selesai hari ini juga. Kalian paham? Paham. Baik. Tugas yang Ibu berikan tadi sudah selesai? Sudah. Coba berdiri. Baiklah, saya akan Baiklah, saya akan menjelaskan tentang resensi saya mengenai berjudul Garis Waktu. Judul Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka. Penulis Fiersa Besari. Tebal 212 halaman. Penerbit Media Kita. Tahun penerbit 2017. Cetakan ke-11. Seperti judulnya, buku ini menceritakan sebuah garis waktu, proses bagaimana menghapus sebuah luka yang mendalam. Buku ini merupakan sebuah rangkuman tulisan sang penulis yang selama 2012 sampai 2016 aktif menulis di beberapa sosial media. Buku ini merupakan presentasi peristiwa penting penulis yang mengajarkan kita tentang mencintai dan keikhlasan. Jika melihat covernya, buku ini cukup menarik. Kalau menurutku cover elegan, buku ini menceritakan kisah asmara dan perkenalan, jatuh cinta hingga perpisahan. Di sini kita akan tahu sudut pandang seseorang yang mencintai perempuan yang telah memiliki kekasih. Bagaimana mencoba tersenyum dengan keadaan sampai akhir situasi berpihak. Perjuangan untuk mencintai dan meyakinkan, walau pada akhirnya harus diakhiri dengan perpisahan. Buku ini mengajarkan bahwa cinta harus memiliki. Yang aku suka dari buku ini adalah bahasanya yang sangat mudah dimengerti, walau kadang menggunakan majas-majas tertentu. Dan juga pembahasan yang tidak semua tentang kisah asmaranya. Buku ini berbeda dari yang lainnya, karena tidak ada dialog dalam buku ini, semuanya berbentuk narasi. Walaupun demikian, aku tidak merasa bosan ketika membacanya. Ada satu bagian yang sangat aku suka dari buku ini, yaitu pada bagian tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Kata-kata yang membekas banget, yaitu tidak perlu kekinian karena yang kekinian akan alay pada waktunya. Buku ini layak untuk dibaca bagi mereka yang sedang menyimpan rasa bagi seseorang, begitu juga bagi mereka yang berusaha move on. Tapi jangan baper ketika membaca buku ini karena akan diakhiri dengan sad endingnya. Baik, sangat bagus ya. Silakan duduk kembali.
Jadi itu adalah hasil resensi dari novel yang berjudul Garis Waktu. Penulisnya adalah Fiersa Besari. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, bisa ya memimpin doa pulang. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, silakan dulu. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.